Oke, kembali lagi ke channel ini. Kali ini kita akan bahas lagi project kita yang sebelumnya, yaitu bikin neural network dari awal atau from scratch pakai Rust. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya melakukan ya sedikit optimisasi gitu ya. Tapi optimisasinya di sini tuh bukan dari sisi akurasi ya, tapi dari sisi inference speednya gitu. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman udah ngikutin video yang sebelumnya, kita ada punya project neural network gitu ya, dimana di sini kita bisa build ya. Ini udah ada di repo gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah build versi rilisnya, jadi kalau versi rilis itu dia udah dioptimize secara binary-nya gitu ya. Nah itu nanti ada di folder target, rilis nanti ada di main.exe kalau misalkan di Windows gitu ya. Nah nanti biasanya proses yang kita lakukan itu pertama kita mesti siapin datanya. Oke, di sini udah ada datasetnya gitu ya. Terus habis itu kita train. BTW di sini saya udah bikinin versi CLI-nya. Jadi kalau misalkan dicoba main.exe, nah di sini ada CLI-nya ya. Jadi dari video kemarin udah saya ada tambahkan fitur CLI-nya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal clone aja dari GitHub-nya, udah ada kok. Jadi nanti dari CLI-nya ini kita bisa melakukan dua mode, ada train sama evaluate gitu ya. Kebetulan di sini modelnya udah saya evaluate, ini udah saya train, modelnya udah ada di sini model.bin, jadi kita bisa langsung evaluate aja. Evaluate, terus masukin test datanya, ini ada di folder data gitu ya. Terus sini train, terus ada folder label, di sini ada folder data label ytrain, bukan ytrain, ytest. Jadi kita buat ngitung akurasinya pakai data test ya. Terus label di sini data ytest. Nggak ada dash evaluate. Nah kayak gini. Oke. Nah sini kita dapat akurasinya di 84% gitu ya. Ya, untuk sebenarnya ini akurasinya masih belum terlalu tinggi ya. Nanti mungkin kita akan bikin video yang terpisah untuk gimana naikin akurasi ini. Tapi di sini saya pengen fokus untuk meningkatkan performanya gitu. Jadi kalau teman-teman coba train model ini pasti lemot gitu ya, karena prosesnya yang lama gitu ya. Nah, apa sih yang bikin lama gitu ya? Nanti teman-teman bisa cek setiap function yang ada di sini, bisa di profile. Tapi di sini saya pengen percepat aja. Jadi salah satu function yang paling sering kita panggil itu adalah ini, matmul, metric multiplication. Kenapa? Karena di setiap layer, misalkan di neural network kita gitu ya, ketika kita melakukan forward, di sini kita melakukan matmul gitu ya. Terus pada saat kita melakukan backward, di sini kita juga melakukan matmul gitu. Terus di activation sih harusnya nggak ada ya. Tapi metric multiplication ini kita lakukan di banyak tempat nih. Di backward sini juga ada matmulnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba improve performa dari metric multiplication kita gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau cara yang sekarang ini kan sebenarnya ini caranya sequential gitu ya. Jadi prosesnya itu dilakukan satu persatu gitu. Nah, kita bisa improve. Yang pertama kita bisa improve dengan teknik paralelisasi gitu ya. Jadi kita bisa spawn ini lebih dari satu thread untuk menghitung proses ini, perkalian ini, itu juga bisa. Atau cara lainnya kita bisa gunakan yang namanya SIMD gitu, atau single instruction multiple data. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ngebahas bagaimana mengoptimisasi ini menggunakan teknik SIMD gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke teori dulu. Oke. Oke, nah untuk teorinya sebenarnya cukup sederhana aja ya. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu ada yang namanya Flynn taxonomy. Jadi Flynn taxonomy itu adalah
bisa dibilang sebuah taksonomi untuk mengklasifikasikan arsitektur dari sebuah komputer gitu ya. Nah, si Flynn taksonomi ini itu dia yang bikin Michael J. Flynn gitu ya. Itu membagi teknik memproses suatu CPU atau bukan, memproses suatu instruction gitu ya di dalam CPU itu jadi 4 gitu ya. Ini langsung ke gambarnya aja ya. Jadi ada 4. Yang pertama namanya SISD, single instruction single data. Terus ada MISD, multi instruction single data. Terus ada SIMD, single instruction multiple data. Terus yang terakhir ada yang namanya MIMD, multiple instruction multiple data. Apa ini bedanya? Oke, coba kita masuk ke yang SISD dulu, yang ini ya, single instruction stream, single data stream. Basically ini adalah sequential computer gitu ya, dimana setiap proses itu setiap instruction itu dieksekusi menggunakan satu instruksi gitu, dan dilakukan secara berurutan ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 instruction gitu ya, misalkan add, multiply, terus subtract gitu misalkan, itu semuanya dilakukan satu persatu gitu, nggak dilakukan secara paralel gitu. Nah, itu yang SISD gitu ya. Nah, kalau dilihat di gambar ini gini, dari datanya terus instruction poolnya gitu ya, ini proses unitnya dilakukan satu persatu gitu. Terus ada yang namanya multiple instruction single data. Jadi satu buah data itu dilakukan lebih dari satu instruction secara bersamaan gitu. Contohnya misalkan kita punya satu data ini, datanya ini satu, terus kita punya 2 instruction gitu. Kita bisa apply kedua instruction tersebut secara bersamaan pada data yang sama kayak gitu. Ini yang MISD. Terus selanjutnya ada yang namanya SIMD. Nah, ini single instruction multiple data. Jadi kita punya satu buah instruksi, misalkan instruksinya itu adalah multiply gitu. Kita mau melakukan perkalian. Misalkan di sini kita punya 4 data nih. Nah, keempat data ini itu kita bisa langsung melakukan perkalian secara bersamaan, nggak perlu nunggu satu-satu gitu. Jadi misalkan ada 4 pasang data gitu ya, angkanya misalkan A sama B, ini C, D, ini E, F, ini G, H gitu. Itu bisa langsung dikalikan keempat pasang tersebut secara bersamaan tanpa harus sequential gitu. Terus yang terakhir ada multiple instruction multiple data. Ini gabungan dari MISD dan SIMD gitu ya, dimana setiap data ini dia bisa dieksekusi bersamaan dan bisa lebih dari satu instruction gitu. Nah, instruction yang di sini itu maksudnya apa sih? Jadi instruction yang dimaksud di sini itu adalah instruction di dalam CPU, atau mungkin simpelnya mungkin kayak bahasa assembly-nya gitu ya. Jadi ketika kita ngoding pakai C++, Rust, atau mungkin kalau di Python kayaknya nggak kelihatan ya. Itu ketika kita compile kan nanti bakal jadi bahasa assembly gitu ya. Nah, bahasa assembly itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya kelihatannya dieksekusinya baris per baris gitu. Nah, dengan ada ini kita bisa mengeksekusi banyak data secara bersamaan gitu misalkan. Nah, prakteknya itu kayak gimana sih? Jadi untuk proses untuk yang akan kita lakukan di sini, kita akan fokus ke SIMD ya, karena kenapa ini yang cocok gitu? Karena di matriks kita kan kita melakukan perkalian matriks gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, kita melakukan perkalian matriks nih, misalkan ini A, B, C, D, E, F gitu misalkan. Kita melakukan perkalian misalkan di sini X, Y, Z gitu. Anggaplah gini perkaliannya. Jadi 2 kali 3 kali 3 ke 1 gitu. Ketika kita mau mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama, kan kita mengalihkannya kayak gini kan. Ini pakai versi ini aja. Nah, ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Nah, jadi A dikali X, terus B dikali Y, terus C dikali Z. Proses ini kan sebenarnya nggak perlu sequential, maksudnya kita nggak perlu nunggu A kali X selesai dulu baru kita bisa ngitung B kali Y. Kita bisa lakukan ketiga proses ini secara bersamaan, nggak perlu saling tunggu gitu kan. Jadi ini kita sebenarnya bisa proses secara paralel gitu. Begitu juga dengan data yang di bawahnya juga. Jadi ini sebenarnya kita bisa proses secara paralel. Jadi instruksinya sama nih, instruksinya perkalian, tapi datanya banyak, ada ABC, X, Y, Z gitu ya. Makanya ini cocok SIMD, single instruction multiple data gitu. Jadi di sini kita bisa pakai yang namanya SIMD gitu ya untuk mengoptimisasinya. Nah, cara kerjanya gimana sih SIMD? Di sini saya coba jelasin secara sederhananya aja gitu ya. Jadi misalkan kita punya variabel ini tadi ya, ABC, X, Y, Z gitu ya.
kita punya variabel A, B, C, terus ada X, Y, Z. Nah ini kan variabelnya terpisah gitu ya, misalkan ini punya float semua gitu. Nah untuk bisa melakukan operasi SIMD ini, si variabel ini mesti kita compact atau apa ya, mungkin kita gabungkan jadi satu buah variabel. Jadi ketiga variabel ini kan sebenarnya kalau dalam bentuk binary ada gitu ya, 0101-nya ada gitu ya. Jadi ceritanya ABC ini di concat gitu ya di dalam bentuk binary-nya gitu. Ini ceritanya di sini ada ABC, jadi satu variabel nih segini nih. Jadi ini jadi satu variabel. Terus X, Y, Z itu juga jadi satu variabel gitu. Jadi ada X, Y, Z, ini jadi satu variabel nih gitu kan. Jadi hitungannya kita sekarang jadi punya dua variabel. Nah untuk melakukan perkaliannya ya kita tinggal kalikan biasa, tapi bedanya biasanya kalau misalkan kita mau melakukan perkalian kan, kalau di instruction atau di assembly mungkin nama instructionnya mul gitu misalkan ya, sorry kalau salah gitu. Nah tapi kalau di di SIMD ini dia ada ada instruction spesialnya gitu. Misalkan namanya ya mul gitu misalkan gitu ya. Misal ada embel-embel apalah di depannya gitu ya. Jadi dia ini spesifik untuk mengalihkan variabel yang sudah di compact seperti ini atau di grup seperti ini gitu. Nanti dia nggak akan mengalihkan ABC kali X, Y, Z, tapi dia mengalihkan per elemennya nanti. Jadi A kali X, B kali Y, C kali Z. Nanti hasilnya akan misalkan ini AX, terus BY, terus CZ gitu ya. Nanti kita ada suatu function khusus lagi buat nge-extract ini jadi nilai yang terpisah gitu, AX, BY, terus CZ gitu. Nah ini kita bisa pakai value-nya seperti biasa gitu. Jadi kurang lebih SIMD itu seperti ini. Nah sayangnya itu nggak semua CPU itu support SIMD ini. Nah caranya tahu CPU kita support atau enggak gimana? Nah kalau kita buka jadi di SIMD ini, kalau misalkan teman-teman klik gitu ya ini. Nah di sini bisa kelihatan nih di mana ya? Nah kayak di sini. Jadi intinya di si SIMD instruction ini tuh coba ditambahkan di CPU modern gitu, dimana kalau misalkan CPU-nya itu support yang namanya FVX atau FVX2 atau FVX 512, bisa dipastikan dia bisa melakukan SIMD. Nah pertanyaannya gimana caranya kita tahu CPU kita ada ini? Cara paling gampangnya nih kalau misalkan pakai Windows, teman-teman bisa download yang namanya CPU Z. Nanti kalau udah dibuka CPU Z-nya, tampilannya kurang lebih akan kayak gini nih. Nah terus nanti tinggal delete aja nih di bagian instructionnya. Kalau di CPU saya ini kebetulan ada nih FVX sama FVX2, jadi bisa kita bilang CPU saya ini support SIMD gitu, dimana ada dua instruction set nih, ada instruction setnya FVX dan FVX2 gitu. Kita bisa pakai instruction set mereka gitu. Kalau misalkan supportnya kalau nggak ada ya berarti kita nggak bisa pakai SIMD gini ya gitu ya. Nah instructionnya ada apa aja nih? Nanti teman-teman bisa buka si Intel Intrinsic Guide. Jadi di sini ada banyak nih yang yang instructionnya FVX ya, bisa di checklist nih yang FVX2 gitu ya. Nah di sini ada banyak nih. Jadi dia ada MM256 gitu. 256 ini maksudnya jadi dia ada 256 bit gitu. Terus 256 bit 256 bit itu maksudnya satu ininya ya, ada dia 256. Berarti kalau misalkan variabel kita floating point ukurannya 32, berarti dia itu bisa muat berapa? Jadi 256 itu mesti dibagi 32 gitu ya. Kita bagi 32 gitu. Ini mana? Ini kita bagi. Nanti dapat misalkan 8 ya hasilnya kan. Jadi sebenarnya dalam ketika kita nge-packing variabel ini jadi satu buah variabel, itu jumlahnya nggak bisa ngasal gitu. Harus sesuai dengan yang disupport oleh si instructionnya. Misalkan kalau disupportnya 256, berarti kita cuma bisa support 8 angka doang gitu, nggak bisa lebih, nggak bisa. Kalau kurang sih bisa aja, nanti tinggal diisi 0 aja sisanya gitu, kayak gitu ya. Jadi di sini ada operasi khususnya, misalkan ini untuk melakukan absolute gitu, atau misalkan untuk melakukan add, terus nanti bisa dibaca lah, ada banyak sekali di sini gitu ya.
Nah cuman kalau misalkan kita mau pakai instruction ini sebenarnya kalau mau di C atau di Rust sebenarnya bisa ya kita pakai instruction ini secara langsung. Cuman kalau di Rust jadinya dia nggak unsafe gitu. Kita harus maksudnya harus di block unsafe. Nah sebenarnya di Rust itu ada versi sederhananya, yaitu ini portable SIMD. Tapi ini masih Nightly ya. Jadi kalau mau pakai ini harus install yang Nightly Rustnya. Tapi nggak apa-apa buat belajar sih, masih oke sih menurut saya gitu ya. Jadi apa sih maksudnya portable SIMD API ini? Jadi kalau misalkan dari dokumentasinya, what is portable gitu. Jadi maksudnya portable itu adalah dia itu implementasi SIMD yang bisa dikompil di any target. Jadi maksudnya any target itu di CPU manapun bisa gitu ya. Jadi kayak dia diabstraksi lah gitu ya. Jadi kalau di C atau C++ misalkan teman-teman pakai SIMD ini, pakai instruksi ini gitu ya, itu compile-nya harus spesifik CPU-nya gitu. Misalkan apakah ini CPU ARM atau Intel atau AMD gitu misalkan. Nah sedangkan kalau di sini kalau misalkan kita pakai yang versi portable ini nggak usah mikirin itu, udah langsung dia yang mikirin lah. Jadi kayak ngoding Rust regular biasa aja lah jadinya gitu ya. Jadi untuk belajar kita bisa pakai inilah, karena kan ini udah disimplify lah. Jadi kita nggak usah pakai instruction set ini, tapi ada versi simpelnya itu di mana tadi ya. Nah ini, jadi kita bisa pakai ini gitu ya. Nah sebelum kita lanjut ini untuk ngoding ini, kita coba bikin benchmark kecil-kecilan dulu ya, biar kita tahu before dan afternya gitu ya. Jadi kita balik ke kode kita dulu. Oke, ini kita udah balik ke kode kita. Sekarang aku mau bikin fitur benchmark. Aku bikin fitur benchmark dulu. Nah untuk benchmark ini kita akan pakai yang namanya time untuk hitung waktunya, timingnya nanti. Terus kita perlu matrix kita, karena kita fokus ke perkalian matriksnya ya. Kita perlu matrix sama matmul gitu kan. Oke. Sorry, kebanyakan ngoding Python. Benchmark matmul gitu ya. Oke, di sini kita akan coba ngoding. Ini belum masuk, ini mesti kita tambahin dulu di sini. Di sini deh. Benchmark. Oke, ada di sini. Oke, kita bikin waktunya. Jadi kita akan hitung beberapa kali, jadi nggak cuma sekali gitu ya. Kita akan jadi kita looping sebanyak 3 kali aja lah, biar nggak terlalu lama. Kita bikin matriks A, kita random matriksnya. Misalkan yang bikin angka yang gede aja, misalkan 1000 kali 500, dimana value nya ini minus 1,0, ini 1,0 gitu ya. Terus kita bikin matriks B. Kalau ingat, kalau perkalian kolom yang matriks A harus sama dengan baris di matriks B. Jadi ini yang 500, ini kita balik jadi 1000 lah gitu ya. Nanti hasilnya aja 1000 kali 1000 matriks kita. Terus kita hitung waktu startnya, instant now gitu ya, waktu yang sekarang. Terus kita hitung hasilnya sih nggak usah disimpan sih sebenarnya, tinggal matmul aja A dan B gitu ya. Terus N instant now. Oke. Terus kita tinggal push aja hasilnya nih, n.duration since start gitu ya. Kita as second lah, as nama aja lah biar makin kecil gitu ya, biar akurat. Oke, kalau udah kita tinggal print hasilnya. Time taken ini jadi second aja ya, masalah kita ini aja dulu, times dot iteration. Jadi kita langsung pakai function sum nya aja, ini jadi unsigned 128 kali ya. Terus setelah itu kita bagi dengan times
sejumlah datanya gitu ya, as unsigned 128. Terus bentar, itu ukurannya kurang. Oke, F64 kita convert jadi float 64. Wait, kenapa merah nih? F64. Oh, enggak ya. Oke, ini kode benchmark kita. Wait, sorry, salah. Ini di sini. Oke, sip. Oke, ini kode benchmark kita. Ini biar jadi floating point ya, jadi dibalikin lagi 64. Oke, kayak gini. Sekarang kita masukkan function tadi, kita taruh di CLI aja. Di bagian evaluate, berarti kita taruh di setelah evaluate aja. Oke, di sini benchmark matmul gitu namanya. Kita import dulu dia si benchmark. Use create benchmark, namanya benchmark matmul. Oke, kita balik ke bawah. Set, mana tadi? Oke, nih kita tinggal panggil function benchmark matmul, terus exit aja prosesnya. Ini pakai kode 0 aja deh. Oke, kita compile kode kita. Oke, aman. Terus kita coba evaluate. Bukan evaluate, harusnya benchmark matmul. Oke, kita benchmark. Oke, ini makan waktu. Ini bentuknya nanosecond ya, kayak dijadiin second aja lah ya. Ini kayak dibagi berapa nih? 1 nanosecond harusnya segini. Oke. Oh sorry, belum di compile. Oke, ini dalam satuan second ya, jadi 0,3 second. Ini kasih S aja. Oke, jadi untuk melakukan perkalian matriks ini sebanyak 3 kali, rata-ratanya gitu ya, untuk satu kali perkalian itu butuh waktu sekitar 0,3 second. Lumayan cepat nih ya. Tapi ini kalau baru dilakukan sekali, tapi kalau dilakukan puluhan kali bisa lama gitu ya, bisa puluhan detik gitu, lama prosesnya. Oke, kita udah punya versi benchmarknya. Sekarang kita akan implementasi SIMD-nya. Oke, kita balik ke dokumentasi. Oke, nah untuk di dokumentasinya, jadi hal pertama yang mesti kita lakukan itu adalah kita mesti update trust kita ke versi yang nightly. Jadi ini kita jalanin komennya. Jadi kita jalankan versi yang nightly, kita install versi nightly-nya. Oke, kita udah install versi nightly-nya. Terus selanjutnya, oke, ini bikin new project. Oke, yang pertama itu mesti enable feature ini, portable SIMD. Oke, ini di enable-nya di main RS ya. Jadi kita ke main RS, pergi ke paling atas, kayak sini. Ini tinggal di enable aja. Oke. Terus harusnya udah bisa langsung dipakai. Oke, kita masuk ke matriksnya. Jadi di sini kita, oke. Jadi kan secara teori tadi kita itu ngepack sebuah variabel, beberapa variabel jadi satu buah variabel, kita grup atau kita kelompokkan jadi satu variabel gitu ya. Nah, cara kerjanya si portable SIMD ini cukup simpel gitu ya. Jadi F32X4 ini artinya variabel floating point 32 itu di pack jadi 4 gitu. Nah, karena kita ini supportnya sebenarnya di CPU saya, ini CPU saya supportnya FX2 gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di di dokumentasinya,
Ini ada banyak ada banyak tipe data yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, di FVX2 itu dia sebenarnya supportnya sampai 256 bit. Kalau kita bagi 32, jadi F32 floating point itu kan 32 bit ya. Itu sebenarnya supportnya 8. Jadi sebenarnya kita nggak usah pakai yang 4, tapi kita bisa sampai 8. Jadi kita cari yang F32 kali 8. Nah, ini kita bisa pakai yang F32 kali 8 sebenarnya gitu ya. Jadi kita bisa import yang F32 kali 8. Ini use SMD, jadi kita import di sini. Oke, kita pakai yang F32 kali 8 gitu ya. Jadi nggak usah sampai kali 4, kali 8 pun juga bisa gitu ya. Oke, terus nah sekarang untuk melakukan perkalian ini, jadi kan ini kita setiap dapat angka kita langsung kalikan gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah setiap kita dapat angka kita simpan dulu. Kalau udah sampai dapat 8 baru kita kalikan, kayak gitu caranya. Nah, sebenarnya ada satu teknik lagi yang bisa kita pakai untuk optimize ini gitu ya. Jadi kan kalau perkalian matriks ini nih dari segi cache ya sebenarnya. Jadi kalau dari perkalian matriks, ini kan kita melakukan baris kali kolom gitu ya. Dimana berdasarkan struktur data kita itu nyimpannya per baris gitu ya. Jadi yang disimpan itu sebenarnya A, B, C, D, E, F gitu ya. Disimpannya seperti ini di dalam memori gitu ya. Sedangkan untuk X, Y, Z ya, kalau ini kebetulan aja flat ya. Kalau misalkan di sini ada huruf ini misalkan H, I, J gitu misalkan di sini ya. Ini nanti jadinya X, H, Y, I, Z, C gitu. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat di dalam memori kan bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita lihat di dalam bentuk cache, di cache itu kan disimpannya berdasarkan memori region gitu ya. Misalkan dia cache itu nyimpannya segini gitu. Jadi kalau misalkan kebetulan data kita ada di sini ya diaksesnya cepet, tapi kalau lama ya dia bakal akses ke main memory atau di RAM gitu. Nah, kalau dalam kasus yang sebelah kanan ini dia misalkan nyimpannya kayak gini. Kita padahal butuhnya X, Y, Z, tapi yang kesimpan di cache itu sebenarnya X, H, Y gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya kita bisa lakukan dengan cara ini kita transpose gitu ya. Jadi ini matriksnya kalau misalkan kita transpose itu misalkan jadinya X, Y, Z, H, I, J gitu. Jadinya setelah ditranspose di memorinya jadinya X, Y, Z, H, I, J gitu. H, I, J gitu jadinya. Jadi ketika ini di cache segini, nah ini dapat nih, jadi lebih cepat performanya. Teorinya seperti itu gitu ya. Cuma mungkin nggak akan noticeable lah karena ini ukurannya kecil gitu ya. Tapi kalau udah ukurannya besar mungkin akan noticeable nanti. Jadi salah satu teknik yang kita bisa pakai adalah ya ini kita bisa coba transpose. Nanti perkaliannya ya tinggal disesuaikan aja lah gitu ya. Nah, luckily kita udah implement si matriks transpose ini gitu ya. Jadi kita bisa bikin B transpose itu adalah B dot transpose gitu ya. Oke, kita udah implement si transpose ini masih sama nih. Jadi I sampai A row, terus B sampai kolom gitu ya. Oke, nah yang pertama kita lakukan adalah kita akan simpan per baris gitu ya. Dan A row, di sini kita akan pakai yang namanya kita akan pakai si yang namanya slice gitu ya. Jadi slice itu kita bisa nyimpan beberapa memory region dalam satu variabel gitu ya. Jadi I ini kita kalikan dengan A dot calls, terus dari I dot calls, terus ini kita ambil sampai I plus 1. Ini kita nyimpannya per baris ya. Jadi satu baris dikalikan dengan A dot calls. Karena dalam satu baris itu ada sejumlah kolom gitu ya. Begitu juga dengan B transpose row gitu ya. Kita sebut BT row aja. BT ini data. Ini kita ambil juga sama pakai yang J. Jadi B transpose dot kolom. Terus ini kita bisa J plus 1. Ini kita kalikan dengan B dot columns gitu ya. Harusnya ini kita udah dapat per baris. Oke, setelah itu kita bikin yang namanya kita bikin buat hasil nyimpen perkaliannya nanti. Jadi sum vector, biasanya disebutnya vektor gitu ya.
ke F32 X8 kayak gitu ya. Jadi ini kita akan simpan di sini. Itu kita akan pakai yang namanya fungsi splat. Splat ini ibaratnya kita bikin variabelnya ini sebanyak 8 tapi isinya angka yang sama dengan ini gitu ya. Jadi isinya ini sebenarnya 0 gitu ya. Ada 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Jadi ini kita bikin angka 0 dulu semuanya. Kita pakai yang splat gitu ya. Oke, terus kita define nilai k-nya. K-nya di sini, terus len dari si chunks-nya. Jadi kita mesti ini kan kita akan ngeprosesnya setiap 8 gitu ya. Jadi kita mesti dapetin data setiap chunks-nya seberapa sih gitu ya. Nilainya dibagi 8 gitu. Jadi kita ngeprosesnya setiap 8 karena di sini kita ngepacknya jadi 8 value gitu ya dalam satu variabel. Oke, setelah kita dapat chunks-nya, kita looping sejumlah chunk gitu ya. Kita looping sejumlah chunk, kita simpan nih vektor si A gitu ya. Mana F32 X8 gitu ya. From slice kita masukin row. Jadi yang row tadi ini kan ada satu baris nih, kita ambil sejumlah, kita potong-potong nih, kita ambil per 888 gitu ya. Jadi kita ambil sejumlah k, dari k sampai k ditambah 8 gitu ya. Terus di vektornya juga sama, F32 X8 ini from slice, ini harusnya BT row dari K sampai K plus 8 gitu. Jadi kita akan ambil per 88 gitu ya. Sorry, ini kok K gitu ya. Oke, kalau udah kita lakukan operasinya. Jadi kan ini kita udah nyimpen nih angkanya ya. Jadi untuk di matriks A kita simpan ke satu variabel namanya effect, yang matriks yang kedua juga kita simpan di variabel B effect. Tapi ini di sini value-nya ada 8 value nih. Nah, sekarang ke 8 value ini kita akan langsung kalikan dan jumlahkan secara bersamaan gitu ya. Jadi di sini kita bisa simpan sum vector. Nah, ini nih, kalau misalkan kita pakai portable SCMD, kita nggak usah pakai instruction khusus untuk mengalihkan dan menjumlahkan. Langsung kalikan biasa aja. Jadi kita bisa kalikan A dengan B gitu ya. Terus kita tambahkan dengan hasil sum-nya gitu ya. Nah, baru K-nya kita tambah 8. Karena kita majunya 88 nih di sini gitu. Nah, gimana kalau misalkan datanya jumlahnya itu nggak kelipatan 8? Oke, kalau jumlahnya nggak kelipatan 8, berarti kan masih ada sisa nih kan, nggak semuanya berhasil kita proses menggunakan SCMD gitu. Ya, kalau itu kita jumlahin biasa aja gitu. Jadi enter keduanya kita perbaiki lah ya. Let sum. Oh, ini udah ada sum, udah oke, ini aja. Jadi kita punya sumnya ini. Jadi si matriks ini kan nanti bakal masih ada sisanya gitu ya. Kita jumlahin dulu dah jadi satu angka deh. Kita bisa pakai sum fact terus reduce sum gitu ya. Jadi di sini kan nanti ada 8 elemen, ke-8-nya kita jumlahin terus jadiin satu angka gitu. Ini si reduce sum ini. Oke, kita dapat hasil penjumlahannya. Nah, kan sekarang masih ada sisa nih kan. Nah, untuk sisanya itu berarti for i in, kayak jangan pakai i deh, karena ini udah dipakai di sini. Kita bikin variabel baru aja kali, HIJKL, variabel L deh, L in K len ya. Rows kolomnya oke. Terus kita jumlahin nih row terus L, terus kita kalikan dengan BT row yang ke L gitu ya. Kita jumlahin sisanya, terus habis itu terakhir kita tinggal set value ke dalam matriks sum.
harusnya ini sudah sesuai. Oke, coba kita kargo tes dulu, cek unit tesnya jalan atau enggak. Oke, unit tesnya fail. Oke, test forward panic index out of band. Oke, di sini ketemu problemnya di mana ya. Jadi ternyata tadi di sini ini plus i gitu ya, ini harusnya plus 1. Terus ini juga tadi b.calls, ini harusnya bt.calls kayak. Jadi harusnya sekarang udah benar. Oke, unit tesnya aman. Jadi implementasinya ini udah benar, harusnya kita bisa coba tes benchmark ya. Jadi kita coba cargo build release. Ini harus masukin ke release ya, biar dia beneran di compile secara optimize gitu ya. Oke, udah. Terus target release main.exe benchmark NatMu, kita lihat berapa peningkatannya. Jadi dari yang sebelumnya itu makan waktu 0,3 detik, itu sekarang makan 0,04 detik. Jadi hampir 10 kali lipat lebih cepat hanya dengan melakukan perubahan sederhana seperti ini, hanya menggunakan ACMD seperti ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen coba optimize algoritma, mungkin bisa pakai ACMD ini. Jadi nggak harus selalu di machine learning ya atau neural network ya, dimanapun juga bisa lah si ACMD ini kita terapkan gitu ya. Oke, sekian video kali ini, terima kasih.